Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tutorial submit jurnal pada OJS. Untuk itu, pertama kali kita harus mencari link rumah jurnal yang ingin kita tuju. Caranya, teman-teman bisa mengklik alamat rumah jurnalnya pada Mozilla Firefox. Contohnya, Jurnal Al-Kharaj. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini udah ada ya link website rumah jurnal Al-Kharaj. Lalu teman-teman tinggal klik. Selanjutnya teman-teman sudah masuk pada rumah jurnal Al-Kharaj. Nah, jurnal Al-Kharaj ini merupakan yang terakreditasi Sinta 4 ya teman-teman. Teman-teman, sebelum itu teman-teman harus memfokuskan penelitian teman-teman dengan rumah jurnal Al-Kharaj. Teman-teman bisa lihat fokus and scope-nya pada bagian kanan. Kemudian teman-teman menyesuaikan juga artikel teman-teman dengan template jurnal yang ada di rumah jurnal Al-Kharaj. Teman-teman bisa download lalu menyesuaikan artikel teman-teman pada bagian ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mensubmit jurnalnya, teman-teman terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada rumah jurnal Al-Kharaj. Tentunya teman-teman harus mengisi data-data profil yang ada pada bagian ini. Pada bagian ini teman-teman harus memasukkan nama pertama teman-teman, contohnya Purnama, kemudian nama tengahnya Ramadhani, kemudian nama akhirnya Salahi. Nah, pada bagian ini teman-teman harus mengisi pada bagian yang penting ya, yaitu yang ada bertanda bintang. Selanjutnya, jika nama teman-teman hanya ada satu suku kata, contohnya adalah Dewi, maka nama teman-teman di awal harus diisi Dewi, kemudian nama akhirnya diisi Dewi pula. Selanjutnya, afiliasi. Afiliasi merupakan tempat instansi teman-teman bekerja ataupun menaung teman-teman kuliah. Contohnya di sini UIN Sumatera Utara. Country-nya yaitu Indonesia. Kemudian login pada email yang teman-teman ada di artikel. Contohnya ini punya saya, ramadhani@uinsu.ac.id. Diusahakan teman-teman kalau punya email afiliasi, gunakan email afiliasi, tapi jika belum punya email afiliasi, tidak masalah untuk memasukkan email biasanya ya. Selanjutnya, teman-teman bisa buat username-nya. Contohnya adalah kemudian masukin passwordnya kembali. Kemudian checklist pada bagian ini. Nah, kemudian bagian terakhir ini jika teman-teman ingin menjadi sebagai reviewer, nah teman-teman bisa checklist bagian ini, tapi jika tidak usah di checklist. Selanjutnya save. Lalu teman-teman make a new submission, yaitu untuk melakukan penguploadan jurnal teman-teman. Pada bagian start ini, teman-teman wajib menceklis semua kolom kotak yang tersedia. Comment for the editor itu bisa dikosongkan. Kemudian ini checklist semuanya. Lalu save and continue. Selanjutnya upload artikel teman-teman. Pilih di folder mana teman-teman menyimpan artikelnya ya. Selanjutnya continue. Nah, kemudian bisa dikontinukan. Nah, jika ada tambahan data-data lain seperti misalnya lampiran atau data mentah kuesionernya yang teman-teman ingin masukkan, itu boleh saja, tapi jika tidak juga nggak masalah. Kemudian klik complete, kemudian save and continue. Kemudian tab selanjutnya teman-teman isi
ntar metadatanya. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang sangat penting ya teman-teman, dimana kita harus mengisi data-datanya ini dengan lengkap. Nah, pada bagian titel isi judul artikel teman-teman. Kemudian subtitlenya bisa dikosongkan, kemudian masukkan abstraknya, masukkan abstrak yang versi berbahasa Inggrisnya. Selanjutnya teman-teman, pada bagian ini teman-teman kan di sini ada, pada jurnal saya ini ada 4 penulis kan. Nah, maka bagian add contributor ini harus dituliskan metadata keempat penulisnya, supaya nanti bukan hanya satu nama yang tersubmit pada artikel ini, tapi ada 4 nama. Maka teman-teman harus tambah ya. Nah, masukin nama pertama tadi. Kemudian alamat emailnya, atau teman-teman bisa buat 2 layar seperti ini ya teman-teman. Negaranya, kemudian isi bagian yang penting saja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, teman-teman bisa melengkapi misalnya pada bagian ini entah jurusannya ataupun fakultasnya. Tentukan kontribusi penulis. Nah, teman-teman jika ingin menjadikan penulis pertama sebagai principal kontaknya, maka teman-teman harus checklist. Tapi jika bukan, teman-teman bisa mengabaikannya. Klik save. Nah, kemudian pada bagian ini nama Nurbaiti sudah ada sebagai nama penulis. Kemudian teman-teman harus tambahin lagi, karena kita punya 4 nama untuk penulisnya, maka teman-teman harus menambahkannya dan melengkapi data-data ini. Biasanya hal ini yang menyebabkan, jika datanya tidak lengkap, hal ini yang menyebabkan teman-teman itu hanya ada 1 nama, dan itu jika sebagai syarat untuk penerbitan sidang, sebagai syarat kelulusan, teman-teman tidak diakui jika nama dari pembimbingnya tidak ada dalam rumah jurnalnya. Isi negaranya. Selanjutnya si bagian afiliasinya. Kemudian teman-teman tentukan kontribusinya. Nah, kemudian save. Data kontribusi penulis ketiga sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah lengkap ya teman-teman nama penulisnya. Nah, jika teman-teman ingin menambah nih primary contact-nya, teman-teman bisa tinggal edit aja nanti. Kemudian jika tidak juga tidak masalah.
kemudian masukin keywordnya. Karena tidak kita menggunakan bahasa Inggris, maka ini sebaiknya ini diketik saja ya teman-teman. Nah, supaya dia aktif kata kuncinya. Jadi dia tidak di copy paste tapi diketik, supaya ketika teman-teman mencari di Google ini sudah aktif. Jangan lupa dienterkan juga ya setiap kata-katanya. Kemudian kalau misalnya referensi, nah ini boleh ya teman-teman langsung kita copy paste saja. Nah, selanjutnya save and continue. Lalu finish submission. Oke. Nah, ini ya sudah selesai ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa kembali lagi ke halaman ininya, submissionnya. Teman-teman sudah lihat nih, artikel teman-teman sudah ada di submission file. Teman-teman tinggal nunggu masa nanti reviewer dan editor akan melakukan pengecekan terkait artikel jurnal teman-teman. Nah, cukup sekian teman-teman pembahasan pada kali ini. Saya harapkan teman-teman bisa melakukan penelitian yang sebaik-baiknya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.